Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini puasa Ramadan yang tiba masuk ke hari yang ke-13 ini, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kelancaran. Semoga murid-muridku yang ada di rumah selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam kondisi selalu menjalankan ibadah di dalam bulan puasa Ramadan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya, sehingga di bulan puasa ini, di hari yang ke-13 ini, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar yaitu mengenai arti puasa dari bulan dan dari bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana bulan ini dipilih sebagai kemuliaan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Puasa merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang muslim. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kewajiban berpuasa sesungguhnya tidak hanya diwajibkan kepada manusia saja. Beberapa jenis makhluk hidup melakukan puasa sebelum mendapatkan kualitas dan kelangsungan hidupnya. Banyak contoh, misalnya puasa induk ayam yang mengerang sehingga mengubah telur menjadi makhluk baru yang berbeda bentuk yang disebut dengan anak ayam. Di antara sekian banyak puasa hewan yang dapat kita ambil pelajaran agar puasa kita menjadi derajat, yaitu adalah derajat takwa, ialah puasa ular dan puasa ular. Puasa ular, pada puasa ular ini, agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dilakukan adalah harus mengganti kulitnya secara berkala. Tidak serta-merta ular bisa menanggalkan kulit lamanya, ia harus berpuasa tanpa makan dan dalam kurun waktu tertentu. Setelah puasa tunai, maka kulit terlepas dan muncul kulit baru. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari puasa ular ini yang dapat kita menjadikan sebagai pelajaran, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Yang kedua, nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular. Yang ketiga, makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Yang keempat, cara bergerak sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Yang kelima, adapun tabiat dan sifat sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk contoh yang berikutnya yaitu hewan yang berpuasa, yaitu adalah pada ulat. Ulat adalah sesosok binatang yang sangat menjijikan, suka merusak tanaman, dan hampir tidak ada sifat baik yang melekat dari seekor ulat tersebut. Ulat termasuk hewan yang paling rakus karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan. Semua sifat buruk pada ulat berubah ketika ia menjadi dan menjalankan puasa, menjadi kepompong, dan setelah menjalani puasa maka berubah ulat tersebut menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik.
Ketika menjadi kupu-kupu, jadilah ia makhluk yang indah dipandang mata, hinggap di dahan dan tidak pernah ada dahan yang patah karena dihinggapi oleh kupu-kupu tersebut. Terbang kian kemarin membantu proses penyerbukan tanaman, hanya memakan makanan yang baik untuk dirinya, yaitu adalah madu. Pendek kata, setelah menjalani puasa, maka jadilah ia makhluk yang banyak memberikan manfaat bagi makhluk lainnya. Adapun hikmah di balik puasa ulat ini yang dapat kita ambil pelajarannya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajah ulat sesudah puasa berubah menjadi indah dan mempesona. Yang kedua, nama ulat sesudah berpuasa berubah menjadi kupu-kupu. Yang ketiga, makanan ulat sesudah puasa berubah menghisap madu. Yang keempat, cara bergerak ketika masih menjadi ulat menjalar setelah berpuasa berubah terbang di awang-awang. Yang kelima atau yang terakhir, tabiat dan sifat berubah total. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika masih menjadi ulat, ia menjadi perusak alam karena memakan daun. Begitu menjadi kupu-kupu yang menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu penyerbukan bunga. Di sini kita akan mengambil hikmahnya bahwa orang yang berhasil dalam puasanya, ia akan memilih makanan dari yang halal dan yang baik-baik saja. Seperti puasanya ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang hanya memilih sari madu bunga sebagai makanannya. Orang yang berpuasa dan mukmin sejati akan senantiasa menjauhkan diri dari yang haram, baik makanannya maupun perbuatannya. Hal ini didasarkan kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya adalah sebagai berikut. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Anak-anakku sekalian, dari hikmah puasa yang dilakukan oleh ulat dan ulat tersebut, mari kita bisa memetik, mengambil hikmah dan manfaatnya. Semoga ibadah puasa kita mampu menghijrahkan diri kita agar menjadi semakin bertakwa dan mampu menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu adalah sebaik-baik manusia ialah yang dapat memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.